Islam itu rahmat, tapi rahmat bukan berarti lembek. Ya, ada kelembutan, ada ketegasan gitu. Kita lembut dengan sesama kita, tapi dengan pekerjaan maksiat kita tegas. Karena Habib Ahmad Al-Ottas itu Pekalongan disebut Al-Guyur, pencemburu. Pencemburu itu artinya cemburu dengan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga sewot hatinya, kesel untuk memerangi orang-orang yang berbuat kemungkaran gitu. Makanya bahkan ada hadis ya, Allah itu pencemburu. Cemburunya Allah adalah ketika orang mukmin melakukan maksiat gitu. Jadi maksudnya cemburu itu begitu. Ini cemburu, jadi ketika ada kemaksiatan cemburu. Aduh, enggak, jangan diem aja, hati kita enggak redo, enggak. Maksudnya cemburu gitu, enggak redo hati kita ketika melihat ada kemaksiatan. Sekalipun kita mungkin enggak bisa berbuat banyak, mungkin dengan doain atau dengan ngajak kebaikan dengan lisan kita gitu, atau kalau memang bisa ya kita ubah dengan kekuatan kita. Kan fal yughayyir biyadihi, dengan kekuasaan kalau bisa dirubahnya. Kalau nggak bisa fal yughayyir fabil lisani, fa illam yastati fa bi qalbi. Kalau nggak kuat dengan kekuatan, nggak bisa karena nggak punya kekuatan, RT bukan, RW bukan, ya lurah bukan gitu. Ya lurah, apalagi anaknya lurah ngikut lagi ya, anak lurah ya ngikut katanya ke bagian ceban, goceng jadi apa namanya, kita bukan nggak punya kekuatan, berarti pagi lisani, mungkin dengan lisan, ayo ngaji dah, timbang ente main gaplek mulu di mari, ayo, atau apa dengan bahasa-bahasa yang baik silahkan aja, atau dengan doa gitu. Fabi lisani, kalau nggak mampu falam yastati fabi qalbi, maka dengan doa, dengan hati kita yang kagak redo gitu. Hati kita mesti nggak redo ketika ada kemaksiatan terjadi apapun bentuknya, termasuk ghibah, orang ngomongin orang, tahu kawan kita ngomongin orang lain, hati kita nggak redo. Jangan main, wah benar, wah dulu begini, wah main nambahin aja. Ya, jadi hati kita nggak redo itu apa namanya, bagian dari nahi munkar. Itu cuma itu paling lemah. Ya, jadi apa namanya, ad-aful iman. Ya, diterjemahin lemahnya iman. Maksudnya akal bersama, sedikit sekali buahnya, hasilnya tuh nggak banyak. Gitu. Beda sama ketika dinasehatin dengan kata-kata baik atau dengan kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan, enak, kita tinggal buat aturannya. Pokoknya ada riba jalan, ya bangkai-bangkai itu, ya, bangkai-bangkai pada jalan, pada nyebar di kampung kita. Nah, kita punya kekuatan RW, kita panggil tokoh-tokoh masyarakat. Ini bagaimana? Ini riba merajalela, ini kan haram, kita sama tahu haram. Terus bagaimana solusinya? Kira-kira ada gak orang mampu pada mau patungan gitu? Ya udah patungan, dapat, panggilin orang-orang yang terlibat. Berapa utangnya, sekian, kumpulin duitnya pada dapat. Dari yang orang-orang kaya yang mau bantu, umpamanya total 10 juta atau 20 juta. Tuh, dah panggil orang yang buat riba, mari sini. Ente kalau sekali lagi mau bangke, ane usir ya, kan enak. Ini udah sepakat nih ya, tokoh sama RW, ya dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat setempat, tanda tangan semua, sepakat. Ente sepakat, ya tanda tangan di materai. Dia berbuat lagi, usir. Mau di dalam, mau di luar, sama aja. Kan udah diganti, udah dibayarin. Ente utangnya berapa? Itu dibayarin. Gitu. Biar apa? Habis itu baru larang, bangke dilarang masuk. Gitu, masuk aja dibuang bangke ya. Jadi kadang suka nyari akal orang keluar, kalau ketahuan uzir umpamanya, itu punya kekuatan, kan gak bisa mukul, bener gak? Iya, nggak kasar tapi tegas. Jangan udah biarin aja dia aja nih, ya lu namanya kagak mau mikir. Kalau emang ngaku pemimpin, mikirin gitu. Lu masalah gitu urusan ustadz juga,
tahlil udah, 7 hari udah, talqin udah, masih ustadz juga begitu ya. Jadi kalau bisa kerjasama bareng-bareng. Jadi ada pemimpin yang sifatnya umum, nah itu juga dipikirin. Panggil tokoh agama, panggil tokoh masyarakat, gimana solusinya gitu. Pepatungan orang-orang yang ada di sekitar. Yang penting semuanya udah sepakat, buat aturan kan enak. Tanda tangan kan punya kekuasaan, tanda tangan masih laku. Nah kalau jadi orang biasa udah gak laku lagi. Mumpung jadi RW, mumpung jadi lurah, laku tanda tangannya. Kan begitu, tanda tangan. Emang sih gak dibagi duit, cuma kan ngisi kotak. Ya, tanda tangan bisa laku, tanda tangan. Ya, jadi gitu. Ya artinya itu salah satu bentuk ketegasan, tapi tidak mesti dengan kekerasan gitu. Dan bentuk nahi mungkar. Nah ini jadi ada kaitannya tuh bab yang sebelumnya dengan bab yang sekarang, yakni bab tentang sifat pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.